Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Akbar dari kelas 17 Ilmu Ekonomi 2, nomor NIM 30317111044. Saya akan menjawab soal dari buku Ekonomi Pertanian dan Perdesaan pada bab 2 yang terdiri dari 4 soal. Soal pertama, mengapa kontribusi sektor pertanian cenderung menurun selama perubahan struktural berlangsung? Jawabannya terdapat 2 faktor. Faktor pertama, menurut hukum Engel, bahwa elastisitas pendapatan untuk produk-produk pertanian kurang dari 1 menjamin bahwa pendapatan petani akan tumbuh lebih lambat dari PDB. Faktor kedua, pertumbuhan produktivitas yang cepat diukur dari output per pekerja atau output per hektar karena adanya perubahan teknologi. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian kontribusi pasar dan kontribusi faktor dari sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Jawaban untuk kontribusi pasar terjadi jika produk pertanian mengalami pertumbuhan, maka sektor ini akan memberikan kontribusi pasar. Dan untuk kontribusi faktor terjadi jika sektor pertanian mentransfer sumber daya ke sektor lainnya, maka akan terjadi kontribusi pasar. Dan sumber daya ini menjadi faktor produksi. Untuk pertanyaan ketiga, apakah pengertian integrasi vertikal dalam sistem agribisnis dan apa manfaatnya bagi pelaku yang terlibat, khususnya petani kecil? Jawabannya, pengembangan agribisnis dapat dilakukan dengan strategi integrasi vertikal, vertical integration strategies, yaitu merupakan strategi perusahaan untuk menguasai alur agribisnis dari hulu sampai hilir, mulai dari pemasok bahan baku hingga distribusi pemasaran. Integrasi dilakukan dengan cara merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri. Dan manfaatnya bagi petani, agar petani lebih bisa menguasai bahan baku, faktor produksi, dan sarana penunjang produktif, serta agar petani dapat langsung menjual hasil produksi kepada konsumen tanpa ada biaya distribusi. Dan pertanyaan keempat, jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sektor agribisnis nasional. Terdapat 3 strategi sektor untuk mengembangkan sektor agribisnis nasional. Yang pertama, strategi sumber daya nasional. Yang kedua, strategi penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, strategi agribisnis nasional. Pada strategi sumber daya nasional sendiri terdiri dari proteksi, komitmen, peramalan, akuisisi, dan peluang dinamis. Pada strategi penelitian dan pengembangan terdiri dari pengetahuan dan teknologi, peramalan, pengembangan, dan penyebaran. Pada strategi agribisnis nasional terdiri dari strategi agribisnis nasional, kualitas, produktivitas, inovasi, dan keamanan inovasi. Sekian jawaban dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.